Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh siswa SMK HKT 2 khususnya kelas 10. Alhamdulillah kita berjumpa kembali secara daring pada mata pelajaran kimia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan saya ingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan, yaitu pencegahan penularan COVID-19 dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Para siswa sekalian, pada pertemuan secara daring hari ini, saya akan melanjutkan materi subpokok bahasan tentang hukum dasar kimia. Pada minggu yang lalu saya sudah menerangkan teori hukum dasar kimia, dan pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan, yaitu khusus untuk pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. Soal yang pertama yaitu yang berkaitan dengan hukum Proust. Jika diketahui perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen untuk membentuk air, perbandingan antara massa hidrogen dan massa oksigen dalam senyawa air itu adalah perbandingannya 1:8. Kalau air ini rumusnya adalah H2O. Perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen dalam senyawa H2O atau air itu adalah 1:8. Artinya apa? Bahwa perbandingan massa suatu unsur dalam membentuk suatu molekul atau suatu senyawa itu adalah perbandingannya tetap. Artinya kalau 1 gram hidrogen ini akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Artinya seperti itu. 1 akan bereaksi dengan 8. Dengan demikian, kalau misalnya ada 2 gram hidrogen, maka oksigen yang diperlukan adalah berapa? Kalau 1:8, kalau 2 berarti 16. Ini kelipatannya. Kalau 2 berarti 16. Kalau 3 berarti supaya perbandingannya 1:8 berarti 3 dibanding 24. Nah, ini artinya hidrogen dan oksigen itu bereaksi dengan catatan perbandingannya harus 1:8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau massanya tidak 1:8? Ini perbandingannya. Misalnya hidrogennya itu misalnya 3, kemudian oksigennya misalnya ada 16. Yang bereaksi berapa? Ya, kalau perbandingannya 1:8, hasilnya nanti adalah 9. Ini tinggal dijumlahkan. Boleh dijumlahkan kalau perbandingannya sudah sesuai 1:8. 2 dengan 16 berarti air yang terbentuk berapa? 18. Kemudian 3 massa hidrogen dan 24 massa oksigen, berapa air yang terbentuk? Ya, tinggal 3 ditambah 24, yaitu ada 27 gram air. Ini kalau perbandingannya
1 dibanding 8. Kalau ini disederhanakan kan semuanya 1 banding 8. Nah, bagaimana sekarang kalau perbandingan masanya tidak 1 banding 8? Contoh, massa hidrogennya itu 3, massa oksigennya 16. Apakah air yang terbentuk itu adalah 3 ditambah 19? Jawabannya adalah bukan. 19 bukan. Kenapa tidak boleh dijumlahkan? Karena 3 dibanding 16 itu perbandingannya tidak 1 banding 8. Nah, yang mendekati 1 banding 8 berapa? Ya ini, dari 3 massa oksigen ini yang bereaksi itu hanya 2, karena 2 itu akan bereaksi dengan 16. Nih, supaya apa? Supaya perbandingannya 1 dibanding 8. Karena di sini tersedia 3, maka yang bereaksi itu hanya 2. Berarti ada 1 gram massa hidrogen yang tidak ikut bereaksi. Ini hubungannya dengan hukum Prost, bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu tetap. Oke, ini saya sudah memberikan gambaran kalau perbandingan hidrogen dan oksigen bentuk air pasti 1 dibanding 8. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika massa hidrogen, maaf ini keliru ini, jika massa hidrogennya itu massa hidrogen harusnya ini, jika massa hidrogen saya hapus saja ini jika massa hidrogennya 1 gram, kemudian massa oksigennya 8 gram, massa air yang terbentuk itu adalah 9 gram. Apakah ada massa sisa baik hidrogen maupun oksigen? Tidak ada sisa. Artinya apa? Habis bereaksi semua. Nah, sekarang kalian cermati tabel ini. Kalau 2 gram bereaksi dengan 16 gram, kira-kira habis bereaksi apa tidak? Nah, untuk mengetahui ini habis bereaksi atau tidak, bilangan ini kita sederhanakan. Kita bagi 2 sama dengan 1. Ya, 16-nya kita bagi dengan bilang yang sama, 2. Berapa hasilnya? 8. Oh, ternyata 2 dengan 16 itu perbandingannya sama dengan 1 dibanding 8. Karena perbandingannya 1 dibanding 8, maka ini kalian tinggal menjumlahkan. Berarti massa air yang terbentuk adalah 18 gram. Soal berikutnya, disediakan 4 gram. Massa oksigennya 24. Berapa massa airnya? Nah, seperti tadi kita ubah dulu, kita ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 6. Berarti tidak 1 banding 8, maka ini yang kita pakai 24. Kalau kita bagi supaya 8 bagi berapa? Bagi 3. Nah, karena dibagi 3, maka ini juga yang dipakai hanya 3 gram. Jadi walaupun disediakan 4 gram, maka yang bereaksi itu hanya ada 3 gram. Yang bereaksi hanya 3 gram. Nah, ini baru 3 ditambah 24. Ini kan sudah 1 banding 8. Ini bagi 3, 1 banding ini bagi 8. Ini dibagi 3, 8. Maka yang perbandingan sesuai 1 banding 8 adalah bilangan 3 dan 24. Ini baru dijumlah. Jadi hasilnya 27 gram.
Nah, dari 4 gram ini yang bereaksi hanya 3, berarti ada sisa 1 gram. Oke, sekarang 5 gram dengan 43. Apakah bereaksi semua? Kita bagi dulu. 5 bagi 5, 1. 43 kita bagi 5. Ini kalau 40 bagi 5, 8. Ini ada 3. Berarti yang bereaksi hanya berapa? Hanya 40. Oke, jadi yang perbandingannya 1:8 itu 5 dengan 40, bukan 5 dan 43. Artinya apa? Yang bereaksi hanya 40 gram oksigennya ini. Nah, ini baru dijumlahkan 5 dengan 40, berarti di sini 45 gram. Oh, berarti ada sisa. Iya, ada 43 gram yang bereaksi hanya 40, berarti sisanya 3. Sisa apa? Oksigen. Oh, berarti di sini 3. Oke, begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau disiapkan 11 gram dan 82. Apakah ini tinggal jumlahkan? Tidak, harus dibagi. Ini dibagi 11, ini tidak bisa. Ini bagi 10. Nah, ini berarti yang bereaksi ini hanya 10, supaya ini perbandingannya 1/4 ini adalah 80. Oke, berarti yang bereaksi dari 11 hanya 10, dari 82 hanya 80. Ini baru ini yang dijumlahkan, hasilnya adalah 90 gram. Berapa sisanya? Ini ada 11, yang bereaksi hanya 10, berarti ini 1. Oksigennya 80, padahal disiapkan 82, berarti sisa di sini 2 gram. Oke, yang berikutnya kalau 10 dengan 80 ini sudah bagi 10 1, bagi 10 ini 8, udah sesuai, berarti ini tinggal dijumlahkan, yaitu 90, tidak ada sisa. Bagaimana kalau 12 dengan 84 ini kita pakai yang paling mendekati, bagi 8 adalah 80. Ini dari 12, ini berarti hanya 10. 10 tambah 80, ini 90 gram. Ada sisa, ini yang bereaksi hanya 10, disiapkan 12, berarti di sini masih sisanya masih 2, ini sisanya 4. Ini cara menghitung hukum Prost, bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu perbandingannya tetap. Soal berikutnya. Perbandingan massa karbon dan yang bereaksi dengan massa oksigen membentuk karbon dioksida adalah 3:8. Lengkapi tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Hitungannya kurang lebih sama seperti tadi. Nanti kalian ini diisi sendiri ya. Ini perbandingannya 3:8. Ini sudah ada contohnya. Nah, titik-titik ini kalian isi nanti. Kalau seperti ini berarti tidak usah diisi, yang diisi aja ada titik-titiknya. Ini pembahasan soal untuk hukum Prost. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Avogadro, perbandingan volume. Sebanyak 8 liter gas C3H8, ini gas LPG, dibakar, berarti bereaksi dengan oksigen, habis sesuai dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini seperti ini. C3H8 ini rumus kimia gas LPG, dibakar, berarti dia bereaksi dengan oksigen,
Nah, setelah bereaksi dia akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, angka-angka ini itu ada angka 5, kemudian angka 3, kemudian angka 4. Ini disebut dengan koefisien reaksi. Ini disebut dengan koefisien reaksi yang sudah pernah saya terangkan pada saat kita membahas persamaan reaksi. Di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak angkanya berarti koefisien reaksinya adalah 1. Yang angka ini adalah koefisien reaksi. Apa sih koefisien reaksi? Ya, koefisien reaksi adalah angka atau bilangan yang terletak di depan rumus kimia dalam sebuah persamaan reaksi. Ini angka-angka. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa jumlah unsur-unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah, sebelah kiri tanda panah itu sama dengan jumlah unsur-unsur yang ada di sebelah kanan tanda panah. Ini koefisien reaksi. Coba kita cek. Atom C di sebelah kiri tanda panah ada 3. Berapa di sebelah kanan? 3. Atom H-nya 8. Berapa di kanan? 4H2, ada 8 juga. Atom O-nya 5, O2, berarti O-nya adalah 2 kali 5 atau 5 kali 10. Nah, sekarang di kanan O-nya ada berapa? Ini CO2, 2, berarti tapi di sini sudah ada koefisien 3, berarti 2 kali 3, 6. Ditambah O di sini 1, karena ini ada 4 koefisien, berarti kalikan 4. 6 ditambah 4 berapa? 10. Di kiri O-nya 10, di kanan juga 10. Nah, berarti jumlah unsur-unsur atau atom-atom yang sama itu sudah sesuai. Berarti koefisien reaksinya ini sudah benar. Dan nanti koefisien reaksi itu sangat penting dan banyak digunakan dalam hitungan-hitungan kimia. Sebanyak 8 liter gas C38 dibakar dengan oksigen, reaksinya seperti ini. Pertanyaan adalah pada suhu dan tekanan yang sama tentukan berapa volume oksigen yang dibutuhkan. Jadi kalau C38 di sini adalah 8 liter, pertanyaan adalah berapa oksigen yang diperlukan dan berapa CO2 yang dihasilkan dan berapa H2O yang dihasilkan. Ini pertanyaannya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini cukup sederhana sebenarnya. Coba kalian perhatikan penjelasan saya. Berapa volume gas oksigen yang dibutuhkan? Oke, ini reaksinya sudah saya perbesar. Diketahui gas C3H8-nya adalah 8 liter. Pertanyaannya adalah berapa oksigen yang diperlukan, berapa CO2 yang dihasilkan, dan berapa H2O yang dihasilkan. Nah, untuk mengerjakan berapa volume O2, berapa volume CO2, dan berapa volume H2O, kita cukup menggunakan perbandingan koefisien. Nah, ini fungsinya. Perbandingan koefisiennya adalah C38 tadi berapa? Di sini 1. Kemudian oksigennya berapa? 5 di depan ini. Kemudian CO2-nya koefisiennya adalah 3 dan H2 koefisiennya adalah 4. Nah, ternyata perbandingan koefisien ini itu menyatakan perbandingan volume. Kalau C3H8 mula-mula diketahui yaitu 8 liter, berapakah
volume oksigen yang dibutuhkan. Untuk menjawab berapa volume oksigen yang diperlukan, kalian cukup melihat perbandingan koefisiennya saja. 1 dibanding 5. Ini perbandingannya. Kalau di sini 8, nah, supaya perbandingannya 1 banding 5, maka berapa? 8 kali 5, tapi di sini adalah 40 liter. Nih. Jadi kalau 8 liter berarti oksigen yang diperlukan berapa? 40 liter. Dari mana 40? Dari 8 kali 5 dibanding 1. Kalikan 1. Atau 5 dibagi 1 kali 8. Perbandingan koefisien O2 dibagi perbandingan koefisien C38 kalikan volume yang diketahui. Tapi kalau lebih cepatnya ya perbandingannya 1 banding 5. Kalau 8 sini ya ini kalikan 8 berarti 40. Dengan demikian mencari berapa CO2 yang dihasilkan sangat mudah. 1 banding 3. Nah, 1 banding 3. Kalau satunya 8, kalau 3 kalinya berarti 24. Berarti H2O yang berapa? Ini juga mudah. 8 kali 4 berapa? 32 liter. Ini. Jadi berapa volume oksigen yang dibutuhkan? 40 liter. Berapa volume CO2 yang dihasilkan? 24 liter. Dan berapa H2O yang dihasilkan? 32 liter. Nah, demikian penjelasan untuk hukum Avogadro. Jika volume gas salah satu diketahui, maka kita bisa menghitung volume gas yang tidak diketahui. Dengan catatan, kita sudah mengetahui perbandingan koefisiennya masing-masing. Ini sangat penting. Oh, kalau begitu misalnya C38 diketahui 10 liter. Maka kita akan langsung tahu berapa oksigennya, ya 10 kali 5 berarti 50 liter. Berapa CO2-nya, ya 10 kali 3 berapa? 30 liter. Berapa H2-nya? Ya 4 kali 10 berarti 40 liter. Ini hitungannya cukup sederhana. Demikian para siswa sekalian, pembahasan soal untuk hukum dasar kimia. Saya berikan contoh 3 saja. Kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, nanti bisa melihat materi PDF. Kemudian nanti kalian membuka soal penugasan. Dan di soal penugasan itu untuk menjawabnya kalian harus membaca materi video saya ini. Kemudian yang terakhir, nanti kalian wajib mengisi absen kehadiran pada link-link yang sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Para siswa sekalian, pertemuan secara daring mata pelajaran kimia saya akhiri. Sekian dulu, kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.